Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Alusius Ferdoring Kolaoba. Saya mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membagi sedikit analisis proposal penelitian dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Komunitas Daegrep. Studi kasus pada komunitas Daegrep baik Kota Kupang. Pada bagian awal saya akan menjelaskan sedikit sebuah bagan. Dapat dilihat bahwa bagian ini menjelaskan bagaimana proses seorang mahasiswa dalam perjuangannya untuk menjadi seorang sarjana. Yang pertama, penyerahan proposal. Tentu saja penyerahan proposal itu diawali dengan penyerahan judul, lalu dari penyerahan proposal itu mahasiswa diberi dosen pembimbing untuk menyelesaikan dan mengerjakan proposal yang akan ia kerjakan. Lalu setelah itu ia melakukan seminar, lalu sidang akhir, setelah itu penyerahan laporan. Karya ilmiah berupa tulisan merupakan karya yang paling mudah dipelajari oleh semua orang. Setiap mahasiswa atau orang yang ingin mempelajari bidang ilmu tersebut tinggal datang ke perpustakaan dan membaca karya ilmiah dalam bentuk tulisan. Tentunya alasan kepraktisan dalam penyebaran keilmuan juga menjadi pertimbangan bahwa semua karya tulis perlu dihasilkan terlebih pada era digital. Setiap orang dapat mempelajari hasil karya ilmiah kapanpun dan dimanapun. Untuk menyelesaikan studi saya pada jenjang S1 program studi sosiologi, saya menulis dan menyusun sebuah kerangka proposal dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Komunitas Daegrep. Studi kasus pada komunitas Daegrep baik Kota Kupang. Berikut latar belakang singkat mengapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Saya melihat bahwa di era perkembangan ilmu saat ini, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Sebelum mengenal jasa transportasi online, masyarakat Indonesia telah mengenal jasa transportasi konvensional yang dalam kehidupan driver bisa dikenal dengan ojek konvensional atau ojek tradisional yang biasa kita temui dari pangkalan-pangkalan. Penggunaan jasa ojek konvensional semakin kurang diminati masyarakat karena biaya atau ongkos yang tidak menentu. Para driver yang menggunakan motor tanpa kelengkapan serta kesulitan dalam mencari lokasi yang dituju. Berbeda dengan driver konvensional, para driver online lebih memanjakan dalam pelayanannya. Ada begitu banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat dirasakan oleh pelanggan, di antaranya mempersingkat waktu dan menjadi solusi kemacetan, tarif yang jelas dan transparan, serta praktis dan mudah. Dengan adanya transportasi online membantu masyarakat agar lebih menghemat waktu dan biaya dalam kesehariannya. Salah satu perusahaan penyediaan layanan jasa transportasi online yang kini berkembang dengan sangat pesat yaitu Grab. Grab merupakan perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum seperti kendaraan roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanyalah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja. Dan untuk kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di PT Grab Indonesia. Dengan aplikasi Grab, calon penumpang dapat dengan mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak perlu menunggu dengan waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang diperlukan. Grab itu sendiri didirikan pada tahun 2011 di Malaysia, dan untuk pendiri Grab itu adalah Anthony Tan dan bersama rekannya Tan Hoi. Grab hadir di Indonesia pada pertengahan tahun 2014 sebagai social entrepreneurship inovatif untuk mendorong perubahan di sektor transportasi informasi agar dapat beroperasi secara profesional. Wilayah saat ini layanan Grab terbesar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut mendorong pemikiran masyarakat untuk bagaimana mengubah jasa transportasi yang dulunya ojek pangkalan tetapi sekarang menggunakan jasa online. Karena kemudahannya dalam menjangkau sasaran penumpang, tidak heran hampir kita juga jumpai banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi driver Grab. Dengan kemudian aplikasi yang dapat di-download dari Google Play Store, memungkinkan hampir seluruh masyarakat baik di golongan atas maupun menengah dapat menggunakannya. Dengan adanya jasa Grab online, para driver sangat mengharapkan kehidupan yang lebih baik
yang mampu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, Kota Kupang merupakan suatu wilayah atau tempat yang sangat strategis dan juga memiliki berbagai macam jenis orang dari berbagai daerah yang berkumpul untuk mencari suap nasi dengan harapan dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Masyarakat Kota Kupang kini sudah dapat merasakan bagaimana bisa menggunakan transportasi online lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah patut dibanggakan dengan hadirnya transportasi online. Dengan kehadiran transportasi online seperti Grab, masyarakat kecil dapat merasakan manfaatnya. Grab Bike Kupang yang berada di daerah sekitaran Kota Kupang telah ada sejak tahun 2018. Namun hanya sebagian dari masyarakat mengetahui keberadaan dari komunitas Grab Bike Kupang. Hal itu disebabkan karena masyarakat hanya mengenal pangkalan ojek atau ojek tradisional, bukan ojek online yang marak seperti pada saat ini. Nah, sama halnya dengan mata pencarian lainnya, menjadi driver online merupakan pilihan yang banyak diminati. Berdasarkan wawancara awal, peneliti dengan salah satu narasumber driver Grab Bike mengatakan alasannya bergabung menjadi driver Grab adalah karena penghasilannya yang lumayan. Selain itu, dalam proses pekerjaannya, para driver tidak kewalahan dalam menjemput penumpang, sebab semua telah diatur dalam aplikasi Grab itu sendiri dan terhubung langsung ke map. Karena alasan di atas, banyak driver yang berani untuk melakukan kredit motor untuk memperlancar pekerjaan mereka dengan ketentuan setiap bulan melakukan cicilan di dealer motor karena mereka yakin bahwa penghasilan dari driver Grab mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka, baik pendidikan anak maupun makan minum sehari-hari. Pada awal tahun 2020 sampai saat ini, penggunaan jasa transportasi online Grab mengalami penurunan jumlah penumpang. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berakibat pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik pada aspek sosial, ekonomi maupun keagamaan. Pada aspek sosial, dampak COVID-19 nampaknya juga membawa pengaruh bagi masyarakat luas pengguna jasa ojek online. Sesuai edaran Presiden Jokowi untuk tetap menjaga jarak dan tetap di rumah saja, tampaknya membawa dampak bagi driver Grab Kupang itu sendiri. Bagaimana tidak, mereka yang sudah terbiasa dengan kesehariannya mengantar penumpang, justru dengan pandemi ini membuat mereka kesulitan mendapat rupiah untuk melanjutkan hidup. Pandemi COVID-19 nampaknya membuat ruang gerak seluruh masyarakat, bukan hanya di kota saja, tetapi hampir di seluruh pelosok desa ikut merasakan imbasnya. Salah satu daerah yang juga merasakan imbas COVID adalah Kota Kupang. Selama masa pandemi, saya melihat ruang pergerakan para driver justru sempit, karena peraturan pemerintah untuk tetap di rumah saja ataupun tetap menjaga jarak membuat para driver Grab sulit mencari rupiah. Hampir sepanjang jalan Kota Kupang dibuat sepi seketika. Tidak ada lagi penampakan jaket hijau bertuliskan Grab di punggung, hanya sebagian mereka yang berani mengambil resiko demi menyambung kehidupan mereka. Berdasarkan wawancara awal penulis dengan salah satu driver yang masih melakukan aktivitasnya, dikatakan bahwa jumlah penumpang sepi. Itu juga berdampak pada penghasilannya. Selain itu dikatakan bahwa mereka mengalami kredit macet untuk mencicili motor yang dikredit. Meskipun dari pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan penundaan cicilan selama pandemi, tetapi itu tidak berlaku di Kota Kupang. Cicilan ataupun lainnya tetap berjalan seperti sebelum pandemi COVID-19. Hal tersebut sangat disayangkan, jauh dari harapan para driver Grab Bike sebelum pandemi COVID-19. Nah, saat ini telah ditetapkan new normal atau kondisi di mana semua masyarakat bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Namun, menjalankannya sesuai protokol kesehatan. Meskipun begitu, seluruh dunia masih tetap dalam keadaan atau situasi pandemi COVID-19 yang semakin hari kasusnya makin meningkat di era new normal. Berdasarkan masalah di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi komunitas driver Grab Kota Kupang. Dengan rumus masalahnya adalah bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi komunitas driver Kota Kupang. Tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi komunitas driver Kota Kupang. Nah, untuk membantu saya dalam melakukan penelitian ini, tidak lupa saya menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang dapat memudahkan saya untuk melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu antara lain, satu jurnal yang ditulis oleh Hendita Doni Prasetya yang berjudul Rasionalitas Ojek Konvensional dalam Mempertahankan Eksistensi di Tengah Adanya Gojek di Kota Surabaya. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Wardiman Darmadi adalah dampak keberadaan transportasi ojek online Gojek terhadap transportasi angkutan umum lainnya di Kota Makassar. Yang ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aminuddin tahun 2019, Potret Kehidupan Driver Gojek, studi kasus paguyuban driver Gojek di Kecamatan Baru, Kabupaten Sidoarjo. Skripsi program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Sunan Ampel, Surabaya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang suatu komunitas drive Grab online di tengah kehidupan bermasyarakat, segala aktivitas yang dilakukan oleh para drive Grab. Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sosial ekonomi anggota komunitas drive Grab. Konsep yang saya gunakan di sini ialah konsep dampak pandemi COVID-19, kehidupan sosial ekonomi komunitas drive Grab, kehidupan komunitas drive Grab baik, sedangkan teori yang saya gunakan adalah penelitian ini adalah teori dampak. Untuk mempermudah fokus penelitian yang akan saya lakukan, berikut ini saya sajikan kerangka pemikirannya. Yang pertama adalah komunitas Grab baik Kota Kupang. Yang kedua pandemi COVID-19. Yang ketiga teori dampak, lalu dampak terhadap kehidupan sosial drive Grab Kota Kupang, dan dampak itu menghasilkan dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini dibutuhkan pendekatan langsung kepada objek. Lokasi penelitian ini berada di sekitar Tugu Merpati, Kota Kupang. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota komunitas Grab baik Kota Kupang yang berada di Tugu Merpati. Informasi penelitian dalam penelitian ini adalah anggota komunitas driver Grab baik Kota Kupang yang berada lokasi Tugu Merpati, Kota Kupang. Penelitian akan menggunakan teknik wawancara dengan cara meneliti, mengajukan pertanyaan, dan objek akan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian, serta mendokumentasi segala bentuk penggalian data pada saat itu yang terjadi di lapangan sebagai penguat data dan untuk kelanjutan proses penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama studi pustaka, pengamatan, wawancara, metode dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan ketika peneliti telah mendapat informasi terkait yang ada pada rumusan masalah, dan selanjutnya teknik analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif, di mana peneliti melakukan proses analisis data yang sederhana dan dilanjutkan dampak terhadap kehidupan sosial drive Grab Kota Kupang, positif, negatif, teori Kota Kupang baik itu dampak positif atau negatif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan judul yang saya ambil ini. Sekian dan terima kasih.